parade budaya dan Hari Santri Nasional. Saya tidak bisa hadir, padahal saya diminta untuk membaca doa itu. Karena itu saya ingin bayar hutang doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafaz biladana min kulli su'in wa makruhin wa fitnah wa addim alaina al-amna wal iman wal istiqrar. Allahumma ijma' kalimatana ala iqamatil haqqi wal adl wa atfi' masya'ilal fitan wa sudda masaribal fawdha. Allahumma ja'alna saffan wahida ala kulli man arada syarra li biladina ya arhamar rahimin. Wahai Allah, kami mohon lindungi negara kami dari segala peristiwa buruk yang tak dikehendaki dan dari segala fitnah. Wahai Allah yang Maha Kasih, anugerahi kami rasa aman, keyakinan yang kokoh, dan kedamaian. Satukan hati kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Padamkan nyala api fitnah. Tutuplah pintu menuju chaos. Satukan langkah kami melawan segala kehendak yang akan meruntuhkan bangunan negara ini. Wahai yang Maha Kasih, jadikan hari-hari kami membahagiakan. Hilangkan dari hati kami segala resah dan gelisah. Bentangkan anugerah indahmu untuk kami. Baguskanlah segala perilaku kami. Tebarkan kasih sayang untuk semua. Hapuskan segala kesalahan. Berkati kami, wahai Allah, semua manusia di muka bumi ini. Wahai Allah, pemelihara bumi dan langit. Allahumma aghni kulla faqir, washfa' kulla ja'i', washfi kulla marid, waqdi dayna kulli madin, wafarrij an kulli makruh, wakfina syarra man yu'zina, wa aslih lana syu'unana wa ahwalana. Wahai Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, cukupi kebutuhan semua orang miskin, kenyangkan mereka yang lapar, anugerahi kesembuhan mereka yang sakit, berikan kemampuan melunasi pada mereka yang berhutang, lepaskan derita mereka yang dirundung nestapa dan kesulitan, kembalikan apa saja yang hilang dari kami, tumbuhkan di hati kami kemampuan menjaga, merawat, dan mencintai alam tempat kami bernaung dan menjalin cinta kasih ini. Ya Allah yang Maha Kasih, anugerahi kami kemampuan dan kekuatan untuk membangun negeri kami, Indonesia yang ramah, Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu, dan Indonesia yang di dalamnya tak ada lagi derita dan nestapa, tak ada lagi hamba-hambamu yang terluka dan teraniaya. Ya Allah yang Maha mencintai ciptaannya, anugerahi kami ketulusan mencintai negeri dan bangsa kami ini, seperti cinta ibu kepada anak tunggalnya. Baguskanlah para pemimpin dan penjaga negara serta bangsa kami ini. Jadikan tanah air dan rumah kami ini aman, damai, dan sentosa. Kabulkan cita-cita bangsa kami, seraya Engkau rela atasnya. Tuntunlah perjalanan hidup kami dengan amal-amal soleh dan tulus. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, anugerahi kami kebaikan hidup dan kehidupan kini dan di sini tempat kami berada. Anugerahi kami kebahagiaan hidup kelak di sana, ialah tempat kami pulang kembali ke asal. Anugerahi hidup kami kebaikan yang makin melimpah dalam segala. Anugerahi kami pulang dalam damai dan tanpa luka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mamba. Yang kami hormati keluarga Bapak Buya Abdus Syakur Yasin, para ulama, para hadirin hadirat di mana saja berada, baik yang ada di sini maupun yang di luar sini, yang hadir pada malam ini. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Ya Jibril, uhibbu fulanan. Fayuhibbuhu Jibril. Summa nada Jibril ahlas sama. Ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fahibbuhu. Fayuhibbuhu ahlus sama. Summa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, pemimpin para malaikat itu. Wahai Jibril, aku mencintai si Anu, si Fulan. Maka cintailah dia. Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berkata kepada penduduk langit, para malaikat. Wahai penduduk langit, para malaikatku, Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Lalu penduduk langit itu mencintai. Ketika para penduduk langit itu mencintainya, maka penduduk bumi mencintainya. Masya Allah. Indikasi atau tandanya seseorang dicintai oleh Allah, orang-orang di bumi mencintainya. Datang, mendoakan dia, merindukan dia, ingin selalu bersama dia. Masya Allah, saya itu melihat ada 2 orang yang saya lihat, yang begitu wafat, tidak pernah berhenti orang mengunjungi, berziarah kepada dirinya, dan mendoakan. Diampuni oleh Allah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu orang, begitu wafat beribu-ribu orang mendoakan, menangis dan sebagainya. Kehilangan dia. Satu adalah sudah lama Gus Dur. Masya Allah, sampai hari ini tidak pernah sepi. Setiap hari. Konon kalau musim biasa tidak kurang dari 3.000 orang. Dari berbagai macam agama, bahkan bukan hanya umat Islam saja, tetapi juga agama lain. Kalau musim libur bisa 7.000 sampai 10.000. Insya Allah, itu adalah tanda bahwa beliau. Saya kira hari ini sejak 1 minggu kita melihat betul, tidak pernah berhenti orang mendoakan, menangis, yaitu Bapak kita Abu Ya Syakur. Nah, itu Masya Allah, ini kita terus mendoakan. Itu tanda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sedang kita hadirkan ini, beliau ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dicintai oleh Allah? Kalau saya, ada beberapa orang yang punya ciri dicintai oleh Allah.
Dur itu dicintai oleh Allah. Mengapa? Karena beliau sesungguhnya ingin mendamaikan semua manusia di negeri ini, bahkan di dunia. Tanpa membedakan latar belakang apapun. Semua melihat Gus Dur misalnya, melihat orang sebagai makhluk Allah. Mengenai nanti ke sana, Gusti Allah. Tetapi kita harus melihat orang sebagai makhluk Allah. Begitu. Nanti kita sama juga. Gusti Abdullah Syukur juga sama saja. Tidak membedakan siapa-siapa. Saya tahu betul. Saya teman betul sejak kecil lah. Bedanya cuma sedikit lah. Beliau lebih tua. Tapi sudah dibapakan saya kenal. Masya Allah. Itu ya. Nah. Apa namanya tuh? Apa yang disebut kalau Gus Dur itu namanya pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam itu artinya biarkan keadaan formalitas itu seperti apa yang ada di dalam pribumi ini. Tahlilan, wah itu agama yang dulu. Yang diisi perlu adalah tauhidullah itu. Tentang cara terserah. Yang berkembang di negeri sini apa? Itu. Karena yang penting adalah tauhidullah. Itu yang disebut oleh sebagai pribumisasi Islam, bukan islamisasi pribumi. Paham tidak nih? Beda ya. Pribumisasi Islam berbeda dengan islamisasi pribumi. Berbeda. Memaksakan itu. Tapi pribumisasi tidak memaksakan. Menawarkan. Damailah negeri ini. Karena cara yang digunakannya tidak merusak tradisi. Oke? Nah, sudah. Kalau Buya Syakur gimana? Gitu ya. Sama sebetulnya, sama saja. Insya Allah. Saya menulis sebetulnya untuk waktu apa ya, misal untuk beliau itu. Saya bilang Buya Syakur itu ada dua ciri. Dia hampir sama dengan Gus Dur. Manusia yang asing, aneh, gharib. Manusia yang gharib. Rasulullah SAW mengatakan, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Masya Allah. Hebat itu. Islam itu datang pada awalnya dianggap aneh, asing, nyeleneh. Oh, bahasa kita mungkin nyeleneh ya. Nyeleneh. Aneh-aneh ada-ada aja. Segala macam. Merusak tatanan. Maka dimusuhi. Karena yang dihadapi orang menyebutnya jahili. Orang ngerti. Tidak mengerti bahwa manusia mempunyai hak kemanusiaan. Jahiliyah itu begitu. Bukan tidak bisa membaca dan menulis. Tapi tidak mengerti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk eksis. Untuk bahagia. Tidak boleh ada perbudakan. Tidak boleh ada penegakan. Begitu namanya. Jadi, gharib. Ya. Wasayaudu ghariban, nantinya akan dianggap aneh lagi. Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Dur, apa yang disampaikan oleh Buya Syakur itu dianggap aneh, nyeleneh, rusak, kafir, gitu. Segala macam. Masya Allah. Ya, iya dah. Lihat aja. Itu namanya karena tidak mengerti. Saya selalu mengatakan mereka yang memusuhi orang lain adalah karena mereka tidak mengerti. Asal usulnya begitu.
Tidak boleh diperangi, tapi diberi pengetahuan. Begitu, harus diberi pengetahuan. Pengetahuan dulu. Karena itu saya bilang Kanjeng Nabi itu ketika wahyu pertama turun, Iqra. Bukan Qul huwallahu ahad. Bagaimana memahami Qul huwallahu ahad? Oh gitu. Jadi Buya Syakur itu gharib karena menyampaikan kembali ajaran tauhidullah. Ketika kita bicara la ilaha illallah atau tauhidullah itu, maka konsekuensi paling bertanggung jawab adalah melihat selain Allah sama. Itu makhluk Allah. Oke? Jadi begitulah yang dihadapi oleh Buya Syakur. Wa sayaudu ghoriban dan fatuba lil ghuraba. Bahagialah orang-orang yang asing, aneh, nyereneh itu. Masa ya? Begitu. Fatuba lil ghuraba. Saya melihat perkembangan Buya Syakur itu hari demi hari. Awalnya juga sama, tapi belakangan Masya Allah, negara, pemimpin-pemimpin negara itu menghormati, kagum sekali. Orang yang aneh-aneh juga pada datang. Negara-negara orang yang agamanya beda-beda datang. Sama dengan Fatuba lil ghuraba, itu menegakkan kembali prinsip-prinsip tauhidullah itu. Ada sebuah pernyataan yang menarik sekali ya. Bahasanya itu tu'addul fikratu hinamma kafiratan wa muharramatan wa tuharabu wa tuharramu wa tuharabu summa tasbahu ma'az zaman madhaban bal aqidatan wa islahan takhtu bihil hayatu khutwatan ilal amam. Insyaallah, ini maksudnya. Pada suatu saat sebuah pemikiran, sebuah pandangan boleh jadi dianggap sebagai kekafiran, diharamkan, dan diperangi. Tetapi seiring dengan gerak zaman, pemikiran itu akan bisa menjadi madhab. Masya Allah. Keyakinan dominan, dikagumi, gagasan islah, gagasan perbaikan, di mana dengannya kehidupan terus melangkah ke depan. Jadi itu bukti sekali. Jangan takut untuk terus melangkah untuk menegakkan kebenaran tauhidullah dengan memandang semua orang makhluk Allah sebagai makhluk Allah. Harus kita hormati. Begitu orangnya harus dihormati, perbuatannya baru dihukum kalaupun salah. Jadi bukan orangnya yang harus begitu. Makanya kita ini mendapatkan pencerahan luar biasa dari Buya Syakur itu. Hari-harinya luar biasa. Tadinya aneh-aneh, tapi sekarang wah, merasa dibela, merasa orang-orang gitu. Ya. Jadi yang kedua, jadi Buya Syakur itu dalam pandangan saya adalah seorang asing, gori, seperti para ulama besar, para waliullah itu, gori, aneh, begitu. Satu, yang kedua, saya menulis bahwa Buya Syakur itu adalah pelopor khalwah. Sebelum ada Buya Syakur, khalwah. Apakah khalwah itu? Khalwah itu menyepi. Khalwah itu meditasi. Ya. Keluar dari hidup pikuk manusia yang macam-macam. Tapi
pentingnya adalah merenungkan tentang realitas kehidupan yang macam-macam. Coba lo, Kanjeng Nabi Muhammad itu sebelum usia 40 tahun. 40. Oh ya, jadi merenungnya itu 40 hari. Saya nulis tentang rahasia angka 40. Apa? Buya Syakur itu khalwatnya 40 hari. Ya di sini karena gurunya nggak ada, jadi di hutan-hutan saja. Itu sama dengan, jangan sensitif ya, Buddha Gautami. Iya, di sana sendirinya. Jadi 40 hari itu, saya bilang ini kan Nabi Musa, 40 hari. Nabi Muhammad 40 hari, kemudian pada usia 40 hari, 40 diangkat jadi Rasul. Coba ya tulisannya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi 10. Asamma miqatu rabbih 40 lailah. Aduh, hebat. Masya Allah. Nabi Musa di Tur Sina 40 hari sesudah mengalahkan Fir'aun. Istirahat. Bagaimana kemudian terus langkah? Oh, hebat. Tur Sina. Sudah pernah ke Sinai belum nih? Belum. Wah, saya sudah ke sana, lihat teman-teman. Masya Allah, Sinai, guru di Sinai gitu. Di sana di Palestina, dekat Mesir, dekat Jordania, dekat ya namanya Syam. Syam itu bumi para nabi. Syam itu ada 4 negara sekarang itu, yaitu Syria, sebelahnya lagi adalah Yordania, sebelahnya lagi adalah Palestina, sebelahnya lagi adalah Libanon. Kanjeng Nabi di sana. Masya Allah. Semua tempat pertemuan nabi-nabi. Nabi Adam di sana, Nabi Nuh di sana, Nabi Ibrahim di sana, Nabi Musa di sana, Nabi Yusuf di sana. Dekat Mesir juga sih, dekat Mesir. Oke ya. Jadi inilah, Masya Allah, proses pencerahan manusia itu dilakukan sesudah melalui proses meditasi, khalwah. Begitu untuk merenungkan. Masya Allah, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu ya, contohnya nih, yatim piatu miskin, tapi menjadi orang yang hebat sekali, mampu mengalahkan orang dalam waktu singkat, 23 tahun saja mampu merubah dari jahiliyah menjadi muhadharah. Al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa, menjadi Arab. Beda, Arab itu orang gunung yang kejam, yang susah. Kalau Arab itu agak kota lah, di kota. Di hadharah, Madinah hadharah. Masya Allah. Jadi saya sih tentu saja ya berharap saja para murid-murid biasaku melanjutkan. Harus ada yang memimpin, harus ada yang memimpin khalwahnya. Ayo silakan keluarganya atau siapa deh menunjukkan khalwah. Apakah kalau biasanya kan 2 tempat, ada di pinggir laut, itu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu sebetulnya pertemuan bukan hanya Nabi Musa, tetapi juga para filosof besar seperti Plato, Aristoteles, Iskandar Dzulkarnain, Iskandar the Great, Al-Iskandar Al-Akbar, itu di sana.
Jadi orang-orang hebat. Masya Allah. Luar biasa itu. Nabi itu di sana. Kata di sini ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Gitu. Adalah Nabi Khidir, Nabi Isa. Itu ke sana. Nabi Ilyas. Oke ya. Begitu ya. Jadi tapi jangan di sana jangan untuk ngobrol. Tapi betul-betul merenungkan tentang kehidupan kita ini dari mana, mau kemana, mengapa bisa begini, dari siapa, terus. Oh, Buddha, Hindu, Astana, perang sama Bratayuda itu. Oh, Bratayuda menang itu melawan siapa itu ya apalah. Itu di hutan. Oh, di hutan itu selama halwat di hutan sehingga menang. Astina itu ya, Astina. Masya Allah. Itu jadi untuk zikir, untuk merenung, untuk apa? Ya tadabbur. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Afala tatafakkaru? Afala ta'qilun? Afala yatadabbarun? Masya Allah, hebat. Caranya begitulah. Untuk menyebarkan agama itu dengan cara disebarkan dengan memberi pengertian, bukan menyalah-nyalahkan, bukan mencaci maki. Ini kan orang baik. Nabi tidak pernah, meskipun dianggap sebagai jahat, Nabi tidak membalas dengan kekerasan. Ma bu'istu la'anan wala fahishan wa inna ma bu'istu rahmatan. Masya Allah. Aku tidak diutus untuk mengutuk, mencaci maki. Ma bu'istu la'anan wala fahishan. Kata-kata Allah. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Tetapi aku diutus oleh Allah sebagai pembawa kasih. Masya Allah. Inilah menurut saya yang saya lihat Buya Syakur melakukan ini. Luar biasa. Bagaimana tidak melakukan sakasih? Buktinya kalian menyayangi. So, karena kalian disayangi. Begitu. Siapa yang menyayang akan disayang. Tadi itu innallaha idza habba 'abdan itu da'a Jibril. Nada Jibril. Mengapa Gusti Allah mencintainya? Karena makhluk itu mencintai. Karena iya. Kenapa mencintai makhluk seseorang itu? Abdan itu. Innallaha idza habba 'abdan da'a Jibril. Terus kenapa hamba itu dicintai oleh Allah? Karena hamba itu mencintai makhluk Allah. Maka Allah mencintai dia. Masya Allah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak Buya Syakur dan terus mendoakan beliau karena beliau telah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Demikianlah Bapak sekalian, sekedarnya saja. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Abinal Kiram Abah Hussein Muhammad, juga kepada Bapak Kiai Lukman Hakim dan segenap para kiai, para pejabat pemerintah. Ada Bapak Haji Taufik Hidayat, tokoh Kabupaten Indramayu, dan segenap sahabat-sahabat Buya semua. Terima kasih atas kehadiran. Doa mudah-mudahan Allah ridho, Allah senang. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Maaf atas segala